Halo, selamat siang. Eh, Oke, kita akan mulai bahas soal ujian kalian ya, yang untuk UAS. Jadi kita coba cek di sini eh, sama-sama itu di sini ya. Oke, kita cek. Saya coba mau share screen. Saya share screen ini aja. Ya, ini ya. Kita mulai dengan membuka subnya. Dan kita next. Eh, untuk kasus ini kita akan gunakan grid only ya, grid only. Kita coba gunakan grid only dengan file, new model. Satuannya kita coba ubah ke kilonewton meter ya, kemudian grid only. Nah, x direction-nya itu sesuai soal kita lihat x-nya itu cuma satu ya, x-nya cuma satu di sini. X-nya cuma satu, Y-nya itu ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Ada 4. Kemudian Z-nya juga. Z-nya saya kira 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ya, ini 4. Ini X-nya 1, Y-nya 4, Z-nya 4 ya. Number of grid line-nya ya. Kemudian grid spacing itu jarak ya. Jarak kita cek di soal. Jarak antar spacing-nya itu untuk sumbu Y di sini ya. Untuk sumbu Y ya di sini itu jarak antar spasi antar kolomnya berarti 4 meter, sedangkan tinggi tiap lantai untuk sumbu Z itu 3,5 ya. X-nya itu saya asumsikan 1, kemudian Y-nya itu karena ini tadi satu bidang aja ya. Y-nya itu tadi kita 4 meter, Z-nya itu tadi kita 3,5 ya, 3,5 meter ya. Nah, sini satuannya meter. Kita oke kan? Nah, ini bagian menu 3D-nya. Dan ini saya mau cari bidang datarnya ya, yang sumbu exit, sumbu YZ sini ya. Oke, pertama setelah kita buat grid referensi seperti ini atau garis referensi, kita harus menentukan materinya dulu ya, materialnya dulu ya. Seperti di soal, kita cek material yang ada itu adalah material beton, ada beton dan material baja ya, material baja ya. Kita define satu-satu coba ya. Kita ke menu define material. Di sini kita add new material. Saya berikan nama beton. Material type-nya saya pakai konkrit karena beton tadi ya. Kemudian kita cek data yang kita miliki. Beton itu memiliki berat jenis 24 kilonewton ya. Di sini saya masukkan 24 ya. 24. Kemudian modulus elastisitasnya di soal kita diketahui 24422 ya. 24422 MPa ya. 2442 MPa ya. 24422 MPa. 24422. Kemudian Poisson ratio untuk beton itu 0,2 ya. Sedangkan mutu betonnya itu 27 MPa. Poisson ratio-nya kita pakai 0,2 dan mutu betonnya itu 27 MPa.
A. Cek ya. Oke, berubah ya. Ini semua data yang kita punya untuk material beton, kita okekan. Kemudian kita tentukan lagi satu lagi untuk material baja ya. Add. Di sini saya buat material baja ya. Sini kategorinya saya buat rebar karena tulangan ya. Tulangan, kemudian yeah, sure. Can I take a picture? Yeah, sure. Come on. Thank you. Okay. Oh, Yeah. I'm sorry about a little bit mess up. No. So things. Thank you. Oh, good flash. Finally. But this is just graduation, right? No. There's a ceremony. Yeah. But you haven't have your final defense. No. But we will have I'm it. so busy. So it's not okay. Thank you. Okay, sure. Okay. Bye. Bye. Thank you, by the way. Thank you. Bye. Oke, kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Kita cek. Oh, oke. Di sini kita lanjut. Material baja. Kita cek material baja. Kita cek material bajanya itu berat jenis baja 78,5. Oke, kita masukkan 78,5 ya. 78,5. Kemudian modulus elastisitasnya kita cek di soal itu 200.000 MPa ya. Modulus elastisitas baja itu 200.000 MPa. Kita masukkan di sini. 200.000 MPa. Oh, sorry. Modulus elastisitas baja di sini ya, di sini. Kita masukkan di sini ya, 200.000 MPa. Kemudian F yield-nya, tegangan leleh baja dan tegangan ultimate-nya, FU-nya, kita cek di sini. FY-nya 400 MPa dan F ultimate-nya 570 MPa ya. 400 dan 570. 400 MPa dan 570 MPa. Ininya kita samakan aja ya sama yang di atas ya. 400.000 dan 570.000. Oke, sekarang ini data yang kita punya. 78. Poisson ratio kita cek lagi ya, Poisson ratio benar nggak? Poisson ratio benar ya, 0,3 ya di sini untuk baja. Oke. Sekarang materialnya selesai kita tentukan, kita menentukan penampang ya. Define property. Penampang balok dan kolom, kita pakai frame section. Ini kita add new. Materialnya itu kita pakai konkrit ya, seperti biasa. Ini pakai konkrit. Kemudian rectangular. Ini saya berikan kode C untuk kolom ya. Kolom berapa dimensi kolom di sini? Kolom dimensinya 40 x 40 cm ya. Baloknya 30 x 50 cm. Oke. Kolom 40 x 40. Materialnya saya pakai beton. Dan di sini dimensinya, karena di sini tadi kita satuannya meter ya, di sini ya. Itu kita pakai 0,4 x 0,4. Kemudian reinforcement-nya kolom tetap, longitudinal bars dan confidence bars-nya itu kita pakai baja ya. Oke, udah sesuai. Kolom, tipe. Yang lainnya kita biarkan ya. Kita oke kan. Ini kita oke. Add new. Konkret lagi, rectangular. Ini untuk balok ya, atau beam. Beam 30 x
kali 50 cm. Ini hanya untuk nama ya, section name-nya. Materialnya kita assign beton. Depth-nya itu selalu dimensi yang lebih tinggi ya, itu 0,5 meter. Width-nya atau lebarnya itu 0,3 meter untuk dimensi balok. Concrete reinforcement-nya kita centang design type-nya itu beam ya. Ini sama, baja, yang lain kita anggap sama aja. Nah, ini frame properties yang kita punya ya, balok dan kolom ya, kita oke kan. Kemudian saya akan menentukan ini, beban apa aja yang ada gitu ya. Di sini dianggap berat struktur itu akan dihitung oleh aplikasi dan kita akan menentukan beban mati tambah dan beban hidup ya. Kita tentukan dulu. Kita define. Sorry. Ya, kita lanjut ya. Kita define. Kemudian load pattern ya, load pattern. Date-nya ini beban mati ya, date sudah ada satu. Kemudian kita menentukan super date atau beban mati tambah, tipenya itu SD atau super date. Dan ini kita add ya. Kemudian kita menentukan beban hidup. Beban hidup itu live load ya. Tipenya live, kita add. Kemudian sekalian kita menentukan beban gempa statik dan dinamik ya. Jadi kita menentukan gempa statik arah X dan arah Y. Di sini saya memberikan nama S untuk statik arah X, SX, tipenya itu quake, kemudian ininya load pattern-nya itu saya coba pakai IBC 2006 ya. Kenapa IBC 2006? Sesuai dengan soal yang kita punya. Kita asumsinya IBC 2006 di sini ya. Kemudian kita add new. Setelah add new, kita klik di sini, kemudian kita modify load pattern. Nah, di sini kita sesuaikan dengan yang ada di soal datanya ya. Di soal ini SS-nya, spectral acceleration-nya, SS itu 2,29. Kemudian S1-nya itu 0,869 ya. Long period transition period-nya itu 4 dan side class-nya E. Kita cek. Ini sama. Ini juga sama, long period-nya kita pakai 4. Side class-nya tadi kita pakai E untuk tanah lunak ya. Dan ininya saya kira sama. Oke, sama ya. Sama. Ini untuk arah X ya. Ingat ini untuk arah X, XX. Oke. Kemudian kita buat satu lagi untuk arah Y ya, statik arah Y. Arah Y, tipenya sama Quake, IBC sama, IBC 2006. Add new load pattern. Ini klik sekali, kita modify. Global Y direction-nya kita klik. Ininya sama, ini sama. Kita masukkan sini 4. Side class-nya kita pakai E. Yang lain sama ya, saya kira ya. Soal sama aja ya, sama. Oke. Dan kita oke kan. Sekarang kita punya semua beban yang kita perlukan di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita oke kan. Kemudian kita lihat lagi di soal apa yang kita perlukan. Kita perlu menggambar dulu struktur ini ya, kita perlu. Caranya ini hanya berupa garis bantu. Kita ke line sini. Kita ke line, draw line ya. Draw line, ini untuk balok atau untuk kolom, kita gambar ke balok dulu ya. Terus kita gambar sesuai dengan soal yang kita miliki. Ini untuk balok ya. Nah,
Kemudian kita gambar lagi untuk kolom kita ya. Setelah menggambar elemen-elemen penampang, jangan lupa nanti setelah ini kita akan memberikan sumbu perletakan atau jenis dukungan yang diperlukan ya, jenis dukungan struktur yang diperlukan ya. Di sini kita memberikan jepit ya, jepit dengan asumsi bahwa agar bangunannya tidak bergerak ya, dan karena ini juga masuk ke dalam tanah, ini kita jepit. Kita klik sekali, klik sekali, klik sekali, klik sekali di masing-masing kolom, kemudian kita assign join, restrain ya, restrain kita pilih yang fix ini ya, agar tidak ada terjadi translasi ataupun rotasi ya di bagian yang kita assign ini ya, yang kita klik. Oke, kita klik OK. Nah, akhirnya seperti ini. Kemudian di sini apalagi yang kita perlukan? Kita perlu menentukan kombinasi pembebanan ya. Kombinasi pembebanan ini ada 3, kombinasi 1,4 kali beban mati, kombinasi 2 itu 1,2 kali beban mati tambah 1,6 kali beban hidup, serta kombinasi 3 itu envelope. Envelope itu artinya maksimum dari kedua kombinasi ini nanti yang saya pilih ya. Kita coba ya. Define load combination, add new combo. Combo satunya kita pakai 1,4 ya, 1,4 get ya. Get 1,4 add, kemudian OK. Next kita bikin lagi kombinasi 2, itu terdiri dari 1,2 kali beban hidup. 1,2 kali, cek dulu ya, 1,2 kali beban mati. Add, kemudian 1,6 beban hidup ya. Nah, ini hanya misalnya, permisalan ya, kombinasi. Kita OK kan. Nah, ini kita masukkan lagi kombinasi yang ketiga ya. Kombinasi yang ketiga itu dia minta load combination-nya itu envelope ya, envelope. Kita masukkan combo 1, scale vektornya 1, add, dan ini combo 2 ya. Scale vektornya 1, add. Jadi terdiri dari 2 combo ya. Oke. Sekarang kombinasi kita selesai. Dan kita harus memasukkan beban-beban yang dikenai pada elemen struktur ya. Beban yang kita miliki di sini ada beban mati tambahan, SD itu 8 kN dan beban hidup itu 2,5 kN ya. Kita coba. Jadi cara memasukkan itu dengan klik pada elemen balok, karena kita anggap di elemen balok itu dikenai beban mati dan beban hidup ya. Kemudian kita assign frame load, distributed load. Nah, di sini tadi beban mati tambah ya, SD ya, super dead ya. Dengan nilai tadi SD-nya 8 kN. SD di sini uniform load-nya 8 ya. 8. Kemudian OK. Nah, kita masukkan lagi beban hidupnya, sama, klik lagi semua elemen balok yang ada. Kita masukkan. Kemudian kita assign frame load, distributed load, ya, kita masukkan tadi 2,5 ya. 2,5 kN, tapi ininya kita ganti jadi live, beban hidup ya. 2,5. Oke. Nah, cara ngeceknya apakah ini sudah termasuk semua atau belum beban-beban yang kita berikan, itu kita klik kanan pada elemen baloknya ya. Kemudian kita ke sini, ke load. Nah, di sini sudah masuk ya, 8 kN dan 2,5 ya. Oke. Kemudian, apa yang kita perlukan lagi? Beton,
Sudah. Oke, sekarang kita tinggal running ya, saya kira. Oke, kita running dulu. Kita coba. Cara running, cara analisis itu kita analyze, kemudian run analyze atau F5 langsung ya di keyboard kalian. Kemudian kita run now saja. Oh, oke, kita belum berikan nama ya. Kita harus berikan nama file dulu sebelum running. Kita buat folder sendiri ya. Kemudian berikan nama portal. Misalnya ya. Kita save. Dan kita tunggu. Nah, ini sudah terdeformasi ya. Kita cek sesuai dengan soal. Yang diminta soal itu adalah berapa gaya gempa dasar yang terjadi akibat beban statik ekuivalen ya. Oke, di sini kita coba cek itu caranya setelah running, posisi running artinya di sini masih terkunci ya, sistemnya masih terkunci posisi running. Kita bisa menunjukkan hasil ya kalau ini masih terkunci ya. Kita ke display. Kemudian saya ingin ke show table. Show table itu kita mencari base shear-nya itu ada di structure output di sini ya. Kemudian kita klik lagi tanda plus kecil ini. Nah, kita coba base reaction-nya aja yang dipilih ya, modelnya nggak usah, base reaction-nya aja. Nah, di sini kita select, karena diminta hanya untuk static equivalent ala X dan Y. Kemudian oke. Ya. Oke, kita oke kan. Hasilnya ini ya. Hasilnya ini. Nah, ini yang akan jadi jawaban nomor 1 kalian ya. Jawaban nomor 1 ini kalian bisa screenshot, atau kalian bisa ketik ulang di Microsoft Word kalian ya, nanti di save jadi PDF. Ya, gitu ya kira-kira. Kemudian untuk yang kedua, kita cek pertanyaan yang kedua. Bagaimana diagram momen akibat kombinasi 1, 2, dan 3? Oh, diagram momen. Kita cek ya. Diagram momen. Itu kita bisa ke display, show for stress itu frame cables. Nah, akibat kombinasi 1, 2, dan 3, kita bisa cek satu-satu ya. Cek satu-satu momen. Nah, di sini kita harus cek semua momen ya, momen 22 dan momen 33 ya. Jadi kita cek pertama momen 22 dulu dan saya mau show value diagramnya. Kita oke kan? Oh, seperti ini ya. Tapi saya mau ini tampilannya sumbu Z dan Y. Z dan Y. Sini ya. Nah, ini enak dilihat. Nah, ini diagram momen 22 untuk kombinasi 1. Kalian bisa ambil datanya ini ya. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Kalian bisa snipping tool kan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalian simpan. Ya, ini diagram 22 ya. Kemudian kombinasi 1 untuk momen 33. Saya cek display, share, frame cables, kombinasi 1 untuk momen 33. Saya oke kan. Nah, ini juga sama ya, kalian bisa save ya ini ya gambarnya ya untuk menjawab pertanyaan nomor 2 tadi ya. Nah, nanti ini dibandingkan ya, masing-masing kombinasi. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita coba cek lagi nih kombinasi yang kedua. Display, frame cables, kombinasi kedua di sini ya. Nah, kemudian cek lagi momen 22, dan momen 33-nya juga dicek ya. Semua kombinasi nanti. Momen 22 itu seperti apa, momen 33 seperti apa. Gitu ya cara menjawab nomor 2 ya. Kemudian kita cek pertanyaan nomor 3. Bagaimana diagram gaya aksial akibat kombinasi 1, 2, dan 3. Aksial. Yang tadi momen ya, sekarang kita ke aksial ya.
Aksial itu kita sama caranya, display, show force, cable frame, tapi di sini ya, axial force ya. Nah, semua kombinasi kita cek nanti, kombinasi 1, 2, dan 3, kita show semua ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini untuk kombinasi 1, bisa kalian ambil nanti screenshot, masukkan ke lembar jawaban kalian. Kemudian, display lagi untuk kombinasi 2 ya. Kombinasi 2, axial force, show value diagram, oke. Nah, berubah ya. Berubah. Nanti dibandingkan ya dengan kombinasi 3. Sama. Kemudian kita cek lagi soalnya ya. Kita cek lagi bagaimana diagram gaya geser akibat kombinasi 1, 2, dan 3. Kita cek. Diagram gaya geser, kan posisinya masih running, kita juga bisa ke display, show force. Nah ini ya, share-nya ada 2 ya, share 22 dan share 23. Semua kombinasi kalian munculkan ya nanti, munculkan, screenshot, dan masukkan ke lembar jawaban kalian ya. Ini misalnya saya mau ke diagram 22 dulu nih, 22. Oke. Nah, bentukannya kira-kira seperti ini. Nanti kalian ambil lagi screenshot, masukkan. Untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Nah, pertanyaan nomor 5, kita coba ya. Apa yang terjadi ketika penampang balok dan kolom itu dirubah ya? Penampang balok dan kolom itu dirubah. Kolom dan baloknya saya perkecil ya, ini jadi 30 kali 30 cm ya, kalau untuk kolom. Baloknya 20 kali 40. Jadi ini penampangnya saya perkecil, apa yang terjadi gitu ya. Kita cek apa yang terjadi pada gaya-gaya dalam ya. Periksa ulang nomor 1 sampai nomor 4. Apa bedanya gitu, kalian bandingkan ya. Kita coba satu ya, kita coba satu sini. Karena ini model case yang pertama, jadi kita stop dulu. Lock mode-nya kita klik, kita oke. Nah ini kita save dulu ya, kita save sebagai portal yang pertama. Nah sekarang kita mau mengubah dimensi penampangnya dengan data yang lain sama ya, data yang lain sama. Kita coba nih, define section properties, karena yang kita mau ubah itu hanya penampangnya ya. Jadi ini saya modify ya, ini saya klik beam-nya, saya modify. Tadi datanya jadi berapa ya? Beam-nya itu jadi untuk kasus A itu 20 kali 40, sedangkan kolomnya 30 kali 30. Berarti ini 20 ya, 20 kali 40. Ini depth-nya selalu yang dimensi paling tinggi ya, kalau untuk balok itu. Jadi ini 4, width-nya itu, lebarnya itu 2 ya. Nah, data yang lain sama, saya tidak rubah, saya tinggal oke kan. Sama juga seperti kolom, kita ubah sesuai dengan diminta nomor 5, 5A ya, kita modify. Itu 30 kali 30 ya. 30 kali 30. Depth-nya ini saya samakan 0,3 meter. Sini juga 0,3 meter. Oke. Sekarang posisinya ini dimensinya sudah kita rubah. Nah, cara mengetahui gaya-gaya dalam sama seperti tadi ya, kita ulangi, kita running. Kita tidak perlu melakukan input beban manual dan lain-lain, kita tinggal running saja ya. Kita tinggal run. Kita cek hasilnya gimana. Nah, ini untuk share gaya geser 22, tapi saya mau cek coba untuk yang pertama yang diminta itu berapa gaya geser dasarnya ya. Saya cek lagi nih. Saya mau cek gaya geser dasarnya. Oke, kita cek. Sama seperti langkah tadi ya, kita cek display, show tables, element structure output saya select untuk static X dan static Y. Saya oke kan. Kemudian saya oke kan di sini. Nah, ini ya. Ini nanti kalian bandingkan dengan yang pertama ya, yang case yang pertama dengan dimensi yang berbeda ya. Hasilnya seperti apa. Kemudian done. Nah, kemudian saya mau ngecek
sama, tadi untuk pertanyaan yang kedua, dicek lagi, periksa ulang 1-4. Yang kedua itu momen ya. Saya mau cek momen, display, show stress, frame cables, kombinasi 1, 2, dan 3 dicek lagi. Tapi untuk momen 2 dan momen 3 semua dicek. Saya coba momen 2 dulu ya. Saya show value diagram, kemudian oke. Oh, yang dicek malah sebelah sini ya, nggak apa-apa. Ini momen 22 dan kombinasi 1 ya. Kalian bisa cek kombinasi 2, kombinasi 3, nanti dibandingkan ya semua ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian itu bisa mendeskripsikan, oh oke, jika penampang itu saya perkecil, apa yang terjadi terhadap gaya-gaya dalam seperti momen, gaya geser, dan gaya aksial. Apakah mereka itu menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil? Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap jumlah tulangan yang kita desain ya. Jadi besarnya gaya-gaya dalam yang terjadi itu akan mempengaruhi jumlah tulangan yang kita perlukan. Itu ya, kira-kira ya. Jadi sama, setelah nanti pertanyaan A dihasilkan gambar-gambar, kemudian kalian bandingkan. Kemudian ini juga dilakukan juga ya, sama ya. Kalian cek ya satu-satu. Nah, nanti yang kalian kirim itu ada 2 file, itu PDF UAS laporan dan SDB filenya ya. SDB itu adalah file sub-nya ini ya. Ini tadi analisa yang kedua ya, penampang yang pertama 5A yang kita bahas tadi. Jadi ini jangan lupa kita unlock dulu. Oke. Kemudian kita setelah kalian ambil semua datanya ya, kalian simpan lagi nih ya. Save as ya. Save as aja. Ini portal yang kedua ya. Portal yang kedua. Nah, sama untuk portal yang ketiga, ketika kalian ganti penampangnya dengan define, section properties, frame section itu, ini nanti setelah kalian ganti, kemudian kalian running ulang, dapatkan data-datanya, data-data gaya geser dasar, data momen, gaya momen, kemudian aksial dan gaya geser, itu kalian bandingkan lagi, kemudian kalian masukkan ke laporan ya. Kalian cek apa yang terjadi pada gaya-gaya dalamnya ya. Nah, seperti itu kira-kira cara menjawab ujiannya nanti ya. Nah, laporannya per kelompok ya. Jadi nanti karena kasus ini sudah saya bahas semua ya, udah kita bahas bersama semua. Nanti untuk kalian, jadi nanti yang diubah itu cukup beban hidup dan beban mati. Beban hidup, ini beban hidup ya, beban hidup L, dan beban mati tambah yang diganti ya pada soal ini ya. Yang diganti pada soal ini. Prosedurnya sama, kalian coba lakukan run analysis ya, kemudian bandingkan. Dan jawaban kalian mohon untuk dikirim ke email Ibu Iin ya, dan email saya ya, sebelum 10 Juni 2023, jam 11 malam. Itu ada PDF dan SDB. SDB-nya nanti filenya yang ini nanti ya, yang ada di dalam folder tadi yang kalian buat. Ini misalnya ya. Nah, semua file ini kalian blok, kemudian kalian masukkan ke RAR ya. Nah, ini yang dikirim nanti, RAR-nya yang dikirim. Jadi misalnya saya mau mengirim filenya ke Ibu Iin ya. Filenya ke Ibu Iin, saya coba compose atau tulis email. Ini saya tulis email Ibu Iin ya. Kemudian di sini ada CC. Nah, di CC ini email saya nanti. Nah, di sini kemudian subjeknya itu kalian buat UAS PTG 1 kelompok 1 kelas A misalnya ya. Nah, di sini kalian masukkan apa? Masukkan 2 file tadi ya.
masukkan 2 file. Ini file UAS kalian yang isinya SDB semua isi model portal kalian. Kemudian ada satu lagi harusnya PDF ya, PDF laporan kalian berisi screenshotan dan uraian-uraian hasil yang kalian peroleh ya. Kemudian tinggal di open seperti itu. Nah, tinggal kalian kirim nanti ya. Kira-kira seperti itu. Oke, keterlambatan kita tidak terima ya. Kita anggap itu nanti tidak mengumpulkan ujian. Kira-kira seperti itu. Oke, waktu ujiannya 2 minggu ya, 2 minggu. Kira-kira seperti itu cara menjawabnya. Oke. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti kita coba diskusikan di grup WhatsApp saja ya. Gitu kira-kira.